Nah, jadi saya pikir saya nggak mau tambah lagi, tapi masih banyak kejadian-kejadian. Walaupun saya di rumah, tapi saya terus mengikuti berita. Saya lihat satu persatu kok jadi ngawur-ngawuran ya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, saya mau beri masukan untuk negara, begitu juga untuk oligarki, saudara, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hussein soal PSN, proyek strategis nasional, saudara. Bukan rakyat tidak mendukung, bukan ulama tidak mendukung, bukan habaib tidak mendukung. Kita mendukung proyek strategis nasional, tapi proyek tadi nggak boleh melanggar aturan. Jangan nubruk aturan, jangan menindas rakyat, jangan merampas tanah rakyat, nggak boleh, haram. Silakan bikin proyek strategis nasional, ayo diskusikan. Diskusi dengan DPR, diskusi juga dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia, diskusi dengan para tokoh, cari masukannya, mana yang pantas untuk dijadikan proyek nasional, mana yang nggak pantas dijadikan proyek strategi nasional, saudara. Proyek strategi nasional itu kucuran dananya bukan sedikit, nah, belum lagi yang korupsi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, bukan kita tidak mendukung PSN, kita dukung, tapi ikut aturan. Nah, kalau nggak ikut aturan, saudara, ya kita lawan. Apalagi kalau ada rakyat yang diusir, rakyat dipukul, baik itu yang terjadi di wilayah Tangerang atau di wilayah Rempang. Nah, saya udah teriak-teriak soal Rempang dari mimbar ke mimbar, panggung ke panggung. Stop cara-cara begitu, masih tetap aja sampai sekarang dilakukan ya, kawan. Nah, kalau begitu caranya, ya siap-siap aja rakyat bakal revolusi. Ini bakal meledak ini ya, kawan. Kalau terus-menerus rakyat ditekan, diusir, dirampas haknya, mereka bakal melawan. Nah, kalau itu terjadi, habaib ulama akan bela rakyat. Selama rakyat ada di jalan yang benar, selama rakyat itu jadi mustad'afin wa mazlumin, pihak yang lemah dan terzalimi, wajib kita bela rakyat ya. Nah, maka itu kita udah berikan nasihat dari jauh-jauh hari, janganlah mau PSN coba dikaji ulang. Kita udah sampaikan secara baik-baik. Coba lihat dulu dong, masa tanah rakyat dirampas, kemudian rakyat diperlakukan dengan tidak baik? Nggak boleh seperti di Pulau Rempang ya, kawan. Pulau Rempang itu umat udah hidup di sana dari sebelum Indonesia ada. Mereka tinggal di sana, ada 17.000 penduduk, itu sudah tinggal 100 tahun lebih. Kalau 100 tahun lebih kan berarti sebelum Indonesia lahir. Indonesia kan lahir tanggal 17 Agustus 1945. Mereka udah kakek moyang mereka udah ratusan tahun tinggal di sana. Nah, tahu-tahu sekarang mereka dituduh penghuni liar, nggak punya sertifikat. Orang dulu nggak ada ngurus sertifikat. Kadang-kadang girik aja nggak punya. Tahu-tahu datang pengusaha punya sertifikat. Dari mana tuh sertifikat? Dengan alasan ini kami punya sertifikat, wilayah ini kami yang punya. Maka 17.000 masyarakat Melayu yang sudah ratusan tahun tinggal di Pulau Rempang dipaksa harus pindah. Ini nggak betul, lagi-lagi oligarki yang terlibat, saudara. Nah, jadi kita kasih tahu kepada para oligarki, jangan sombong lah, jangan mentang-mentang kaya raya, punya duit, bisa beli pejabat kanan kiri, terus mau seenak-enaknya. Jangan, hati-hati. Saya pengalaman dulu di tahun 98, sebelum 98 begini nih. Pada sombong, saudara, pada nggak tahu diri, akhirnya meledak, masyarakat ngamuk di mana-mana. Nah, kita nggak mau terulang lagi tahun 98. Saudara, kita ngalami betul 98 juga kita sudah nasihati, para konglomerat, jangan sombong, jangan semua usaha rakyat kecil diambili satu persatu oleh mereka. Hati-hati, rakyat kecil nggak bisa bersaing. Rakyat yang kecil nggak bisa bersaing dengan konglomerat. Tapi kalau mereka sudah marah, nah, mereka bisa ngamuk, mereka bisa revolusi, dan itu terjadi. Nah, sekarang kita nggak mau terulang lagi 98. Tolong, hei para oligarki, jangan sombong, jangan mamer-mamerin kekuasaan. Kita nih berkuasa, siapa melawan kita? Jangan sombong, jangan. Saya termasuk yang protes. Apa tuh mau unjuk-unjukin patung naga segede-gedenya ya, kawan? Ada apa? Mau bikin patung naga? Bikin patung naga di rumahnya, bikin patung naga di kelentengnya, bikin patung naga di rumah-rumah ibadah mereka, ditaruh di tengah jalan, di tempat fasilitas umum, segede-gede alihim.
Maksudnya apa? Mau nunjukin begitu, nih gua mau pamer, gua bisa bikin apa aja, begitu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati ya kawan. Jangan pamer-pamer begitu. Kalau kamu bikin patung naga di negeri Cina sana, silakan. Ini negeri mayoritas Islam, apalagi saudara tanah Banten. Jakarta Banten ini identik dengan Islam. Saudara ngelihat patung naga begitu, masyarakat melotot semua. Kiai-kiai melotot semua. Ini mau pamer dewa, mau pamer agamanya, atau mau pamer kekayaannya. Gua kaya, gua mau bikin apa aja, kenapa? Jangan, hati-hati. Nah, saya minta kepada pemerintah juga untuk mengkaji lagi. Nggak pantas, itu perbuatan yang nggak elok, nggak pantas. Bangunlah, silakan bangun rumah sakit, bangun gedung-gedung yang manfaat, bangun pasar-pasar yang halal, bangun perumahan-perumahan yang bisa dibeli oleh semua pihak. Silakan. Kita nggak anti pembangunan ya Pak. Silakan bangun, tapi ada aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Kalau pinggir laut milik pribadi, nanti orang bisa menyelundupkan apa saja, saudara. Bisa menyelundupkan orang dari luar negeri masuk kemari tanpa paspor, bisa menyelundupkan senjata, saudara, untuk dia berbuat tidak baik di negeri kita, bisa menyelundupkan narkoba. Jadi pinggir laut itu sepanjang pantai semua harus jadi milik negara dan harus dijaga oleh negara, saudara. Jangan diberikan privilege atau hak-hak pribadi siapapun, saudara, mau Cina ke, mau Arab ke, saudara, mau siapapun mereka, jangan diberikan hak pribadi untuk mengatur laut, saudara. Laut milik negara, negara yang harus atur, negara yang harus jaga. Nah, karena itu bagian daripada pertahanan negara kita. Jebol di lautnya, jebol pinggir pantainya, maka macam-macam barang akan bisa diselundupkan ke negeri kita. Narkobanya, senjatanya, kemudian human traffickingnya, saudara, penjualan manusianya, semua bakal masuk. Nah, jadi sekali lagi ini yang ingin saya sampaikan. Ya, saya sudah 2 minggu ini nggak ceramah, nggak teriak, tapi saya terus ikuti semua berita ya, Pak. Nah, ini nasihat kita sampaikan dengan ikhlas, dengan tulus. Saudara, tolong pemerintah jangan dimanja itu oligarki. Kita tidak memusuhi oligarki. Mereka mau bangun silakan, mereka mau dagang silakan, mereka mau bisnis silakan. Tapi ada norma-norma agama jangan mereka langgar, norma-norma budaya jangan mereka langgar. Jangan. Dan jangan adu domba umat, jangan. Oh, ini yang ribut santri nih, dia bayar santri lain untuk turun bela dia. Jangan. Oh, ini yang memfatwakan haram ulama nih, dia bikin majelis-majelisan, saudara. Dia kan ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ada majelis ulama, ada majelis ulamaan, saudara. Ini divide et impera ala Belanda. Diadu domba. Kiai diadu domba, kelompok diadu domba, saudara. Dan jangan sok jago pakai nurunin preman, saudara, nguber masyarakat. Jangan, saudara. Saya udah lama nggak nurunin laskar, tapi kalau begini modelnya lama-lama kita turunin juga, saudara. Jangan nantang, jangan preman. Ada tokoh aktivis Uber, aktivis dipukulin, saudara, sama preman. Jangan, saudara. Jangan dipikir tuh Habib takut, ulama takut, kiai takut, aktivis takut. Enggak, kita enggak takut. Cuma kita tahu diri, nggak mau diadu domba sesama anak bangsa. Kalau kita ribut di bawah sesama kita, oligarki tepuk tangan. Nah, berhasil kan? Gua adu lo. Karena kita ribut sama kita, saling lapor satu sama lainnya. Nah, setannya yang ketawa. Nah, justru saya lagi ajarin umat, setan kita adu. Jangan kita diadu sama setan. Lu betul-betul lagi. Gua nggak nanya kayaknya. Kalau tadi Habib Muhammad nanya, betul. Saya nggak nanya, main betul-betul lagi. Kelihatannya udah mulai emosi semua. Ini dia nih gara-gara makan kerak telur kali ya. Apa pala ikan asin yang dimakan? Masya Allah, kira-kira jelas ya. Nah, ini kita sampaikan nasihat. Saya sudah sampaikan ke atas, saya sudah sampaikan kanan kiri. Kan kita kan sebelum teriak di mimbar kita mesti sampaikan dulu ya, kawan. Kita sampaikan baik-baik, ini begini semua. Soal naga saya sudah sampaikan juga. Janganlah, itu kalau dibuat di wilayah vihara mereka silakan, dibuat di tempat ibadah mereka silakan, dibuat di jalan, ditonton orang.
apalagi daerah Banten yang identik dengan daerah Islam ya ikhwan, jangan main-main. Jadi wajar kalau orang Banten ngamuk, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya setuju apa yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain soal laporannya bagaimana sikap FPI sebetulnya. Kita mendukung semua gerakan rakyat di mana saja, saudara, selama untuk membela negara, membela agama, membela rakyat, membela kebenaran, membela yang hak. Kalau bela yang salah enggak, kita enggak boleh terlibat di sana. FPI tidak boleh untuk membela yang salah siapapun dia ya ikhwan. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ayo sebelum kita tutup dengan mahal qiyam, juga katanya ada nasi uduk ini malam. Kayaknya nasi uduknya udah dingin nih. Alas, ayo kita selawatan dulu ya rame-rame semua. Ini nanti dibacain pengumuman. Iya. Atau sini, ini kapan? Hari Kamis malam Jumat yang akan datang. Nah, kita udah libur nih pengajian ya. Nah, tapi ini ada pawai obor Petamburan Bersatu. Setarnya dari wilayah masing-masing, RT masing-masing, finishnya di Jalan Petamburan 4 ya kawan. Nah, jadi ini untuk warga Petamburan khususnya, yang lain mau ikutan juga boleh. Nah, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah ini tarhib bulan Ramadan. Waktunya ba'da sholat isya, insya Allah. Ayo sama-sama kita baca selawat badar. Saya lagi rindu sama selawat badar. Ya, ini selawat badar nih, dulu kalau kita baca bawaannya mau perang dulu ya. Nah, dulu kita lawan Ahok pakai selawat badar, Allah kasih menang, nggak usah khawatir saudara. Nah, cuman sekarang kita lagi repot nih, rakyat di mana-mana lagi teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Ada yang teriak hidup Jokowi. Pusing. Hus. Lu tahu? Oh ya sudah, jangan disebut ah. Lu demen lu nyari gara-gara. Ya bukan kan pusing, dari kita lagu teriak adili Jokowi, adili Jokowi. Kan mantap gak tuh? Ada yang teriak hidup Jokowi. Lu jangan potong nih rekaman. Ini potongan tadi, ini rekaman saya dipotong cuman hidup Jokowi, itu doang yang disiarin. Nanti bilang Habib Rizik hidup Jokowi. Kacau, ini yang ngerekam nih ketarain nih. Saya nggak ngomong begitu ya, tapi udah paham pesannya kan? Udah kita doain aja lah, biar para pemimpin kita dapat taufik hidayah. Biar Bapak Presiden kita, Bapak Wakil Presidennya, Bapak Menteri-menterinya, pejabatnya semua dapat taufik dan hidayah. Bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bela agama, bela negara, bela rakyat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin. Dan Allah Maha tahu apa mereka bisa baik atau tidak. Kalau mereka tidak bisa baik, kita minta kepada Allah segera dicabut saja, ganti dengan yang baik. Rakyat Indonesia sudah terlalu lelah dikerjai oleh para pemimpin yang tidak baik pada fase sebelumnya. Nah, kita nggak mau ini berlanjut. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah.